analisa kami sementara ini bisa masuk juga di dalam delik dugaan tindak pidana pemilihan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan masuk juga di ranah tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Oke, baik. Nah, lalu untuk masyarakat sejauh ini memang merasa, ya setidak-tidaknya yang mengadu ke kami itu merasa tidak memberikan dukungan, tetapi dia dicatat namanya, mereka dicatat namanya. Nah, tentu data-data ini sedang kami inventarisasi dan identifikasi. Nah, kami juga akan melakukan pleno pada hari ini ya di pimpinan untuk mensikapi hal ini yang nanti kami sampaikan kepada KPU. Nah, tentu itu secara institusi kami juga punya tanggung jawab ya, bahwa kalau proses pilkada ini tidak berjalan dengan baik, Bawaslu sebagai leading sektor dalam penegakan hukum pemilihan ini, baik itu hukum tindak pidana pemilihannya, hukum administrasi pemilihannya, ataupun yang hukum pelanggaran hukum lainnya, maka kami juga tidak bisa menutup mata dan telinga, apalagi kami juga punya kepentingan yang sama saya kira, baik yang sudah digalang oleh masyarakat sipil seperti Mbak Titi dan juga para kandidat ya, timnya Pak Kun dan Pak Dharma, kami juga sama posisinya bagaimana menjaga proses pemilu kada di DKI Jakarta ini bisa berjalan dengan demokratis, dengan luber dan jurdil. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan akan tetap mengeluarkan surat keputusan penetapan pasangan calon perseorangan pada Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Sebelumnya, pencalonan cagup-cagup independen itu tersandung viralnya pencatutan NIK sejumlah warga DKI untuk Dharmakun yang nantinya digunakan sebagai syarat pencalonan perseorangan. KPU Jakarta memastikan akan tetap melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu penetapan surat keputusan pada 19 Agustus mendatang. Namun, KPU Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu. KPU mengatakan bahwa pasangan perseorangan Dharmakun akan tetap melanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, karena itu merupakan agenda secara nasional. Kami tetap akan membuka posko pengaduan. Kami juga akan bersama rakyat DKI Jakarta untuk terus mengawasi ya tahapan pemilu kada ini, dan kami sebenarnya mengapresiasi yang tinggi juga kepada masyarakat yang sudah berani memberikan aduan, dan kami juga secara kelembagaan, karena ini ada dugaan tindak pidana pemilihan juga, tim Sentra Gakumdu per hari kemarin, hari Minggu ya, itu juga sudah standby di kantor. Kami senantiasa mengundang dan mengajak seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk berani melaporkan. Untuk apa? Kita untuk menjaga segala proses pemilu kada ini berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Dan pendekatan kami tentu tidak hanya sekedar kuantitatif gitu ya, kuantitatif dalam arti soal syarat dukungan dan seterusnya. Meskipun secara kewenangan itu pihak KPU lah yang punya kewenangan ya dalam hal ini ya. Kalau saya membuat misalkan contoh ekstrim, katakanlah kami tidak merekomendasikan pun atau istilahnya untuk menunda ya, atau jangan dulu ditetapkan. Tapi kalau KPU-nya sudah punya ketetapan, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terkait adanya pencatutan nomor induk kependudukan warga Jakarta yang digunakan oleh pasangan perseorangan tersebut untuk mendaftar, hal itu belum bisa mempengaruhi tahapan selanjutnya, karena pada saat rapat pleno verifikasi faktual tidak ada keberatan terkait sahnya dukungan pasangan tersebut, dan itu juga telah dibacakan berita acaranya. Ketika nantinya Bawaslu dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan menyalahi aturan tertentu, maka akan ada mekanisme lainnya dan akan ditindaklanjuti segera mungkin. Sementara Bawaslu DKI Jakarta meminta kepada warga segera melapor ke lembaga tersebut bila nomor induk kependudukan miliknya dicatut untuk mendukung pasangan calon perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Beni mengungkapkan sudah ada sejumlah warga yang melapor terkait pencatutan NIK yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan atau independen, Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Kami bersama rakyat ya terus mengawasi ini ya. Kalau misalkan ada proses yang tidak beres, kami siap menindaklanjuti ya, dan kami pastikan kami akan menegakkan aturan ini secara tegas. Artinya apa? Siapapun yang terlibat akan sama di mata hukum. Ya, biar nanti rakyat juga akan menilai siapa kira-kira yang dalam proses ini terlibat, dan juga artinya ada aktor-aktor intelektual di balik ini. Ya, kami kan berusaha untuk mengungkap ini, dan juga dalam proses penanganan perkara kami kan punya durasi pendek sekali. Maka kami sangat berharap seluruh
rakyat DKI Jakarta, mari kita bersama-sama mengusut tuntas perkara ini supaya ada kepastian hukum. Ya, ini yang penting. Dan kepastian hukum ini kami pastikan ini kepastian hukum yang adil. Artinya ini tidak hanya kita menyasar kepada pihak-pihak tertentu, tapi kita secara komprehensif tadi yang Mbak Titi sampaikan ya, supaya perkara ini juga terang benderang. Siapa sih aktornya, ya kan? Ada yang tidak beres di mana? Nah, ini yang perlu kita istilahnya kita sama-sama gali. Apalagi pencatutan NIK itu menjadi isu yang serius. Karena itu Bawaslu memastikan bahwa semua laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti. Selain itu, KPU Jakarta mengatakan akan meminta kepada calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekon dan Kunwardana untuk menjelaskan soal data KTP warga untuk maju jalur perseorangan Pilgub Jakarta 2024. KPU sendiri mengatakan dalam posisi ini pihaknya hanya menerima data dari pasangan Dharmakun. KPU Jakarta hanya berperan untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dari data yang diberikan oleh paslon. Tahapan verifikasi faktual tersebut kini telah rampung. Pihaknya bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu ihwal dugaan pencatutan identitas tersebut. Sama-sama kita ungkap, sama-sama kita usut supaya pilkada di Jakarta ini bisa berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Siapapun nanti yang jadi 5 tahun ke depan itu adalah benar-benar orang-orang yang punya amanah, orang-orang yang punya integritas ya, secara etika dan moral juga bisa mempertanggungjawabkan soal legitimasi ini. Jangan sampai nanti orang-orang yang kepilih ini, misalkan ada calon independen katakanlah, yang sudah memenuhi syarat dukungan minimal, ternyata dalam pemilihan nanti itu hanya dipilih bahkan di bawah syarat dukungan minimal. Itu kan juga menjadi pertanyaan ya secara legitimasi ke depan. Rakyat ambil perdatanya, lalu hukum administrasi, pidana, hukum administrasi itu tugas pemilu dan Bawaslu untuk membatalkan ini, karena ini permainan demokrasi sudah jorok. Tapi yang berat tadi, undang-undang PDP dan undang-undang ITE, dan masih banyak undang-undang lain kan, nanti ada undang-undang pemilu ya. Jadi itu pidananya. Ada juga perdata di undang-undang ITE, itu ada perdata, perselisihan ITE itu bisa orang yang dirugikan tuh menggugat perdata kepada yang mengambil datanya. Saya dirugikan, data saya dipakai untuk mendukung gitu. Bisa setiap orang minta 10 miliar, 20 miliar gitu, bisa secara hukum. Oleh sebab itu bagus juga kalau ini yang mendengar saya ini, yang namanya dicatut, langsung aja gugat ke pengadilan nih, Pongrekon nih, bahwa dia merugikan saya minta gugat perdata. Polisi ambil pidananya. Sejumlah warga DKI Jakarta mengeluhkan dugaan pencatutan identitas pihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekon dan Kunwardana lewat jalur perseorangan di Pilgub Jakarta 2024. Dugaan pencatutan nomor induk kependudukan KTP secara sepihak viral di media sosial X. Mereka memprotes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan. Pasangan Dharmakun sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen. Sejumlah warga mengetahui pencatutan itu setelah mengecek website info pemilu. Mereka kaget lantaran identitas mereka dinyatakan mendukung Dharmakun. Bahkan mereka mengaku tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Dharmakun lantaran sistem untuk melaporkan pencatutan harus melampirkan swafoto dengan KTP. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan jika pencatutan KTP tersebut bisa masuk pencemaran nama baik, artinya masyarakat yang dicatut KTP-nya bisa mengadukan ke pengadilan dan bisa menuntut secara perdata dan bisa mengajukan tuntutan 10-20 miliar rupiah. Tapi yang berat tadi, undang-undang PDP dan undang-undang ITE, dan masih banyak undang-undang lain kan, nanti ada undang-undang pemilu ya. Jadi itu pidananya. Ada juga perdata di undang-undang ITE, itu ada perdata, perselisihan ITE itu bisa orang yang dirugikan tuh menggugat perdata kepada yang mengambil datanya. Saya dirugikan, data saya dipakai untuk mendukung gitu. Bisa setiap orang minta 10 miliar, 20 miliar gitu, bisa secara hukum. Oleh sebab itu bagus juga kalau ini yang mendengar saya ini, yang namanya dicatut, langsung aja gugat ke pengadilan nih, Pongrekon nih, bahwa dia merugikan saya minta gugat perdata. Polisi ambil pidananya. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam gagal maju. Namun ia mengumumkan jika kartu tanda penduduk dua anaknya dicatut untuk mendukung pasangan Komjen Dharma Pongrekon dan Kunwardana Abioto.
KPU Provinsi Jakarta mengumumkan jika pasangan independen tersebut telah lolos verifikasi faktual tahap kedua sehingga dipastikan ikut kontestasi pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hanya saja, sebagian pihak meragukan keabsahan verifikasi KTP dukungan untuk pasangan Darmako. Malahan sebagian warganet mengunggah tanggapan layar jika KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan Darmako. Anies Baswedan pun tidak ketinggalan mempermasalahkan dukungan KTP tersebut. Dua anaknya, Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, juga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Darmako. Pun saudara dan rekannya juga ada yang masuk dalam daftar dukungan untuk Darmako. Anies dalam postingan X-nya mengunggah, "Alhamdulillah KTP saya aman, tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen." KPU Provinsi Jakarta telah meloloskan pasangan Darmakun setelah berhasil mengumpulkan KTP sebanyak 677.468 dukungan KTP untuk menjadi pasangan cagup dan cawagup melalui jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta. Jumlah itu melebihi syarat minimal dukungan yaitu 618.968 KTP. Yang pertama-tama saya dan Pak Pul serta semua tim hanya bisa mengatakan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kami boleh berdiri di sini sampai detik ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini.